أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ari sama Mbak Venita, salam kenal, saya Lingga Ragus dari Sidoarjo. 2 tahun yang lalu saya pernah ikut acaranya Mas Ari Untung di Bogor, itu bersama Pak Ibu Santosa dan Ustadz Amir Faisal Fat, yang mana waktu itu Masya Allah menginspirasi sekali kisah hijrahnya. Di situ saya sebenarnya pengen bertanya banget, tapi di situ nggak ada sesi waktunya terbatas gitu kan. Nah ini mungkin saat yang tepat untuk saya bertanya. Kalau bicara terkait dengan new normal, semuanya kan pasti merasakan itu kan. Nah kalau Mas Ari ini dengan Mbak Venita untuk terkait dengan kisah hijrahnya gitu kan, apakah ada tadi sudah cerita pasti ada perbedaan walaupun sekelas artis pun pasti merasakan itu kan. Nah tapi di sini saya mau tanya terkait dengan keistiqomahnya, menjaga istiqomahnya untuk tetap beribadah kepada Allah itu, apakah ada halangan itu, maksudnya sebelum di era new normal sampai dengan perbedaan saat ini di era new normal, itu yang pertama. Untuk yang kedua, Mas Ari, kita kan nggak tahu ya keluarga, kadang-kadang kan kita kepo. Ini kalau keluarga artis merasakan nggak ya? Kan kemarin waktu kita beli hewan kurban itu sempat kita beli hewan kurbannya sebentar, tapi ibu-ibu yang punya hewan kurban ini cerita sampai panjang banget terkait dengan ngurusin anaknya, terkait dengan new normal itu kan, sinyal-sinyal susah, terus dapat tugas sekolah-sekolah gitu kan, anak-anaknya ada 4, terus HP-nya harus 4 gitu kan. Nah, kalau Mas Ari dan Mbak Venita kan, insya Allah kalau masalah finansial ada, tapi kan tetap ada anak tuh. Nah, sementara Mbak Venita sama Mas Ari itu kan ada kesibukan lain. Nah, apakah pendampingan ke anak ini totalitas, terus ketika ada tugas-tugas itu apakah harus mereka ini, anak ini harus yang sempurna ngumpulinnya atau seperti apa gitu? Karena kalau kami sendiri anak baru 1, tapi kita tuh berdua alhamdulillah sama-sama di rumah, saya sama istri di rumah, kita juga usaha bareng di rumah gitu kan. Jadi ketika satu anak ini kita dampingi, tapi kita juga ada seakan-akan nuntut anak ini untuk perfect gitu. Kadang karena anak usia 5 tahun kan,
ketika videonya kurang, kan anak-anak lari sana, lari sini, hafalan Al-Fatihah, belum selesai hafalan, sudah minta ganti baju gitu kan. Nah, baru sudah mau moodnya sudah bagus, moodnya sudah oke, begitu mau direkam, ternyata ada temennya jemput mainan gitu, akhirnya pecah fokus lagi gitu kan. Nah, keriuhan seperti ini akhirnya kita rasakan juga di new normal gitu kan. Nah, apakah ini juga dirasakan Mas Ari Untung dan solusinya seperti apa, Mas? Makasih, maaf kepanjangan. Nggak apa-apa, Mas Linggar. Memang itu masalah semua orang ya. Gitu. Iya, Dari mana dulu? Yang pertama ya, gimana menjaga keistiqomahan ya. Kita sebenarnya Masya Allah ya, di era new normal ini kan, di era pandemi ya, di era pandemi ini kan memang kita dihadapkan dengan momen-momen spesial gitu. Gak lama kita pandemi, kita masuk ke bulan suci Ramadan, Lebaran, terus habis itu kita mulai untuk new normal, terus sekarang Idul Adha gitu. Jadi memang awalnya itu kan ini kita semua tuh belum punya pengalaman yang sama gitu menghadapi pandemi ini. Kita semua tuh kayak sesuatu yang baru gitu. Apa yang harus dihadapin, apa yang harus kita lakuin. Pertama ketika tahu itu pandemi, kita tuh berserah diri aja ya. Karena ya kalau kita mau lihat pemberitaan, mau kita lihat seperti apa di sosial media gitu, membahas mengenai COVID-19, yang ada tuh kayak bawaan tuh bikin pusing aja. Tambah lagi banyak dengar-dengar teman-teman yang dirumahkan, teman-teman yang malah di PHK-in gitu, itu malah semakin pusing. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita berserah diri dan tetap bersyukur gitu. Berserah diri dalam artian, ya Allah ini semua ujian gitu, ujian yang Engkau berikan kepada kita semua dan Engkau nggak pilih-pilih, istilahnya semua lagi menghadapi ini semua gitu. Terus yang kedua, kita apa? Kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Di tengah pandemi ternyata kita bersyukur kita masih dikasih kesehatan, kita dikasih kesempatan untuk malah kumpul sama keluarga yang mungkin kemarin kumpul sama keluarga tuh kayak sisa-sisaan lah gitu, sisa dari bekerja gitu ya, terus baru kumpul ingat sama keluarga. Karena mikir kalau dulu kan ingat anak-anak udah sibuk gitu dari jam 7 sampai jam 3 sampai sore, bahkan kalau mereka ada ekskul mereka adanya di sekolah gitu. Terus baru ketemu sama kita mungkin sore ataupun malam gitu. Apalagi kalau di Jakarta kita pulang aja terkadang macet-macet bisa jam 10 anak-anak udah keburu tidur gitu. Jadi ini tuh benar-benar kehidupan yang Allah kasih ke kita untuk nikmatin semua yang selama ini kita kurang gitu. Jadi kita malah ya udah kita awali dengan rasa syukur kita, karena kalau kita membahas mengenai ini kenapa ada corona, ini kenapa, yang ada kita nggak ada capek-capeknya untuk nyesel, nggak ada capek-capeknya untuk sedih, dan nggak ada habisnya untuk menyalahkan gitu. Nah jadi ya memang ujung-ujungnya adalah pasti kita larinya adalah ke Allah gitu. Dan ditambah ketika Ramadan kemarin, biasanya kita kalau bulan suci Ramadan itu kita disibukkan sama pekerjaan kita, ya apalagi bulan suci Ramadan ya, kita waktu kayak tahun-tahun sebelumnya tuh sampai kita pernah nggak bukaan sama anak-anak gitu selama hampir 1 bulan, 30 hari itu kita nggak bukaan sama mereka. Tapi Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini dari sahur, sholat 5 waktu, terus tarawih, bukaan, tarawih, begitu lagi setiap hari, dan itu bisa bareng-bareng sama anak. Itu nikmat banget yang kita dapetin. Terus ditambah lagi ketika 10 hari terakhir, mungkin kita nggak bisa itikaf di masjid gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ada musola gitu ya seadanya. Itu kita pakai, benar-benar 10 hari kita kumpul di situ. Kita tidur di musola, kita cuma keluar untuk kebutuhan pribadi, misalnya kayak mandi, terus pas sahur sama bukaan. Tapi selebihnya itu semua kita lakuin di musola. Dan itu malah kita bisa lengket sama keluarga, ditambah lagi kita malah lebih dekat lagi sama Allah gitu ya. Kita coba untuk baca Quran bareng-bareng, kita kebetulan kita juga tahsin juga sama kitab Quran juga, malah lebih enak. Dan alhamdulillah kalau dulu kita mau nyari kajian, ya kita harus datang ke tempat-tempat kajian gitu ya, yang ada tausiah ustadz gitu. Tapi sekarang ketika pandemi, memang semua harus beradaptasi, kita pun juga ikut beradaptasi dengan mengikuti tausiah lewat online gitu. Dan alhamdulillah ya,
tergantung kita niatnya seperti apa. Insya Allah kalau misalnya kita niatnya untuk tetap berjalan di jalannya Allah, insya Allah kita akan diberikan keistiqomahan, insya Allah. Ya, saya tambahin juga sedikit bahwa mungkin ya pandemi ya semua orang kita pasti ngerasain rasanya gitu ya Mas ya. Tapi mungkin orang banyak mungkin ya, kita maksudnya normal lah semua manusia gitu. Kita lebih fokus dengan apa yang kehilangan, tapi bikin lupa dengan apa yang sebenarnya udah kita dapetin gitu. Kita tadi analogi yang tadi kucing tadi. Kita terlalu fokus apa yang kita kehilangan tuh stres. Padahal kita nggak sadar bahwa kita tuh dapetin yang bagus-bagus juga banyak. Nah, hal ini yang mungkin jadi kita ngerasa bahwa dikasih kenikmatan jadi nggak berasa gitu kadang-kadang. Kayak misalnya kemarin, oke lah mungkin beberapa pendapatan kita menurun, kemudian beberapa bisnis kita harus stuck gitu. Tapi dikasih nikmat sama Allah, bisa kumpul sama anak-anak, bisa iktikaf bareng sekeluarga. Ya nggak pernah seumur hidup saya ngalamin itu ya, benar gitu. Ngalamin itu. Nggak pernah seumur hidup saya jadi imam sholat id gitu. Akhirnya saya jadi imam sholat id, itu nikmat gitu. Dulu pekerjaan emang hilang, tapi saya bisa jadi ngimamin taraweh anak-anak gitu. Iya. Apalah jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya bahwa namanya imam di keluarga benar-benar imam, seimam-imamnya gitu kan ibaratnya. Nah, bisa jadi Idul Adha kemarin saya jadi khotib bahkan Mas. Jadi ibaratnya hal yang bisa dibilang itu nikmat menurut saya. Tapi kalau kita mikir pendapatan ya hilang, ya Pak, nggak ya kalau kita fokus sama kehilangannya stres gitu. Tapi kita ya Allah ini nikmat banget Allah udah kasih ke kita gitu. Banyak hal yang kita anggap gini, kita manusia memang kebanyakan mikirin pola ya. Pola bagaimana biar dapat duit banyak, pola biar hidup biar sehat, pola biar ya banyak lah, kita pelajari pola ya semua. Ada siang, ada malam, segala macam itu. Nah kadang-kadang dari pola manusia kita ngerasa sesuatu itu penting, tapi di masa pandemi itu jadi nggak penting-penting amat, itu banyak. Sesuatu hal yang kita pikir nggak penting, itu jadi penting banget, itu banyak juga. Gitu. Jadi yang kita pikirin bahwa strategi marketing perusahaan kita di 2019 untuk mengejar 2020 ini penting, kita luangin waktu begadang, lupain keluarga, jadi nggak penting. Allah balik semua selesai. Keluarga yang kita kasih sisa waktu nggak penting-penting amat, jadi penting banget. Keluarga yang indah bikin kita betah di rumah. Tadi nanya mengenai istiqomahan, tadi justru kita minta doanya Mas gitu, karena istiqomahan itu bukan sesuatu yang udah final, udah selesai. Gitu. Saya rasa istiqomahan itu masih on journey, masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah masih tetap kasih istiqomahan ke kita, semuanya yang hadir di sini gitu, ditetapkan keimanannya, karena istiqomahan ketika Allah nikmatnya dicabut, istiqomahan itu ya siapapun juga bisa lepas gitu. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang sudah sampai finish, ya, tapi kita masih dalam proses, masih harus belajar, dan tapi kita juga harus punya effort, usaha dalam menjaga itu gitu. Contohnya berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang yang sering mengingatkan, misalnya teman-teman pengajian atau komunitas yang baik-baik gitu. Tapi jangan meninggalkan teman-teman yang lama juga. Jadi orang yang berbeda enggak juga, tapi misalnya kita salah ada yang ngingetin, ngajakin ke kajian, ngajakin diskusi yang baik-baik gitu ya. Tapi hubungan kita sama teman-teman yang mungkin belum memberikan input baik, itu adalah ladang-ladang syiar kita gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita sikapi di pola ini. Saya pun masih belajar Mas mengenai bagaimana memaintain istiqomahan itu. Tadi apa lagi bertanya? Yang kedua ini ya soal anak ya. Anak ya. Oh ya. Tadi anak yang susah diatur ketika duduk segala macam. Kalau saya nanti ibunya akan jawab lebih detail karena dia yang lebih intens banyak untuk itu. Tapi yang pertama, apapun yang dilakukan oleh anak, bayangkan ini nanti anak ini adalah calon pemimpin masa depan. Anak ini adalah calon presiden Indonesia gitu. Kita yakin ini anak memang ada anak saya yang kecil ini udah kayak sultan, apa aja dia mau menyerah semua kan. Tapi saya yakin ini anak bakal jadi pemimpin di masa depan. Apapun yang dilakuin jadi jariah kita. Apapun misalnya dia masih susah, ini tapi calon pemimpin negara ini pemimpin calon presiden nih. Nggak apa-apalah agak begitu, tapi ini calon presiden. Kita yang mesti didiknya mengerti apa yang dia mau gitu. Kadang-kadang yang calon-calon orang hebat emang nggak pernah bisa di tempat ya, karena risk taker. Ada yang ini pengen nyoba gitu.
Tapi keren sih kalau menurut saya. Sama kayak anak saya Mas, sama juga. Ini ibunya yang lebih sering pusing sih. Tadi anaknya Mas Linggar umur 5 tahun, anak saya tuh baru mau 4 tahun. Jadi bayangin untuk sekolah online kayak sekarang tuh bener-bener PR banget deh buat orang tua, saya yakin sekali gitu. Malah kita di sini kita semua bersyukur ya, dan sangat mengagungkan, misalnya memuji teman-teman ataupun juga pekerja guru gitu, di mana mereka bisa sesabar itu, sehebat itu, seprofesional itu mendidik anak-anak kita gitu. Sekelas lagi ya. Kita satu aja pusing. Ini satu anak kita sendiri, malah kadang emosinya lebih-lebih dari gurunya gitu kan. Nah itu benar-benar ini ujian buat kita semua. Balik lagi, kita kadang memang pengennya ya ngasih, misalnya kayak ngasih tugas-tugas dari sekolah tuh ya se-perfect itu gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa mungkin kita lihat anak kita umur berapa gitu. Ya saya kan ada 3 anak. Anak saya yang 1-2 itu kelas 3 sama kelas 1 SMP. Alhamdulillah mereka udah bisa kita pantau gitu. Jadi nggak harus kita dampingin banget, tapi kita pantau seperti apa jalannya online-nya, terus tugas-tugas mereka dijalanin seperti apa gitu. Nah, tapi yang nomor 3, yang umur 4 tahun ini kan memang butuh pendampingan khusus gitu. Karena kita dampingin aja dia kabur-kabur, apalagi nggak didampingin gitu kan. Bayangin, ini pasti guru pusing banget di sekolah. Satu aja gini gimana? Wah, aduh, itu saya kebayang sih kalau Mas Linggar bilang gitu, itu sama banget, Mas. Tapi ya balik lagi, yang kita ajak ini kan anak-anak itu supaya mereka mau belajar, supaya mereka juga tetap berada di posisinya di umurnya mereka, anak-anak. Jadi kita bikin suasana se-fun mungkin. Saya kadang mikir, aduh ini Atala ini harusnya bisa misalnya kayak dance, kan ada macam-macam ya, dance terus bikin menggambar atau apa. Kadang kalau kita lihat tuh misalnya dia gambar, kita gemes banget gitu. Harusnya gambar di dalam garis, tapi dia tetap aja keluar gitu kan. Kalau kita sebagai orang tua pengennya perfect kan, pengennya, aduh kita ini lagi. Tapi buat apa gitu? Kita nggak perlu maksa anak-anak untuk melakukan hal yang sebenarnya nggak suka. Ya mereka tahu itu nanti ketika perjalanan umurnya mereka, ketika mereka semakin besar, mereka akan menjadi itu semua. Kita yang penting kita bikin suasananya se-fun mungkin, jadi mereka nggak ngerasa bahwa belajar itu suatu paksaan. Jadi bikinlah suasana bahwa belajar itu sesuatu yang fun, sesuatu yang mengasyikkan, dan tanpa kita sadari, kita juga ngajarin mereka sebenarnya. Nah, ditambah lagi kayak hafalan, tadi kayak Mas Linggar bilang, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kayak susah banget. Sama masih juga, tapi gimana caranya kita terusin murotalin gitu. Tiap hari kita bisa dengerin ayat-ayatnya. Misalnya kayak, mau ayat apa nih, misalnya Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah kita kasih aja terus. Karena sebenarnya anak-anak itu kan sponge banget otaknya. Jadi mereka tuh akan merekam segala sesuatu yang dilakukan repeat, yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika kita kasih terus ayat-ayat murotalin, lama-lama sebenarnya dia dalam proses untuk menghafal. Tanpa dia sadarin, sebenarnya dia lagi hafalin itu semua. Nah, itulah yang saya lakuin sama anak-anak saya. Walaupun terlihat berat dan cukup lama misalnya gitu ya, tapi kitanya juga harus konsisten. Kita konsisten, kita kasih terus, kayak gitu. Lama-lama mereka akan ngikut insya Allah. Ya, sama-sama belajar lah Mas Linggar ya, saya juga sama. Ya, kalau untuk anak-anak, untuk murotal, ada solusi ya, ada promosi deh. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ngeliatin visual kan, gitu. Kadang-kadang audionya dia nggak tahu. Kadang-kadang kita downloadin film, misalnya yang dia suka, tapi audionya murotal, yang dia ngomong-ngomong jadi inget. Nah, di tempat saya di Record Series itu, di animasi itu ada edisi murotal. Jadi dari Al-Fatihah, Anas, segala macam, sekarang udah sampai Al-Lahab sekarang. Tayangannya film bermainnya, segala macam actionnya, tapi audionya itu audio murotal yang diulang-ulang. Insya Allah itu akan cukup membantu gitu. Soalnya ketika Atala ikut kita jemaah, dia bisa ikut baca gitu, ikutan amin kencang banget gitu, kita juga udah happy gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang kita lakuin. Bisa aja mungkin kurang tepat, tapi ya mungkin ya itu ikhtiarnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sari Untung sama Mbak Venita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Linggar. Nanti kapan-kapan kita main Sidoarjo Mas. Iya. Mantap. Semoga terjawab Mas Linggar ya, puas kayaknya nih.